Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pagi ini, buat istirahat yang Tuhan berikan semalam. Pagi ini kami siap untuk mendengar dan kembali lagi merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan pagi ini akan membangun kami semua. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah mendengar peringatan. Diambil dari Kejadian 19 ayat 17 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hamba-Mu ini telah dikaruniakan belas kasihan di hadapan-Mu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk kami lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu klakson mobil saya rusak. Saya pikir itu hal kecil yang tidak membahayakan bagi saya pribadi. Setelah seminggu tanpa klakson, saya mulai menyadari bahwa klakson merupakan hal penting yang sangat dibutuhkan sebuah kendaraan dan sangat berbahaya jika kita tidak punya klakson. Ada beberapa hal yang terjadi yang membuat saya panik, seperti suatu ketika di sebuah lampu merah yang kebetulan jalannya agak menanjak, mobil di depan mobil saya tiba-tiba mundur. Puji Tuhan, mobil tersebut segera sadar dan mengeremnya, dan kami terhindar dari tabrakan. Selanjutnya, saat ada orang yang mau menyeberang, kami juga hampir menabraknya, karena tiba-tiba orang tersebut menyeberang dan kami gak punya klakson untuk memperingatkannya agar tidak menyeberang. Dikarenakan mobil kami sedang melaju kencang, puji Tuhan, kami masih bisa mengerem dan terhindar dari menabrak orang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, klakson merupakan tanda peringatan penting bagi kita, agar kita dan orang lain juga bisa terhindar dari bahaya. Begitulah yang dialami oleh istri Lot. Dia mengabaikan peringatan yang disampaikan malaikat Tuhan yang telah berbicara di ayat 17. Dikatakan, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Tetapi istri Lot mengabaikan tanda peringatan itu untuk tidak menengok ke belakang, sehingga dia mati menjadi tiang garam. Dari hal ini kita bisa belajar
agar kita selalu mendengarkan klakson dari Tuhan, yaitu peringatan dari Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Jangan abaikan, karena itu bisa membahayakan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini berikan kami telinga untuk mendengar segala perintah Tuhan dan tidak mengabaikannya. Kami tahu segala peringatan itu untuk kebaikan kami semata. Pimpin hari ini ya Tuhan, bawa hidup kami untuk bisa selalu mendengar setiap peringatan-Mu dan tunduk untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.